Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan gejala dari masing-masing tahapan penyakit HIV. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu penyebab dari HIV dan bagaimana cara pencegahan dari penyakit HIV. Nah, untuk penyakit HIV sendiri ini disebabkan oleh dua jenis tipe virus ya. Ada HIV tipe 1 dan juga HIV tipe 2. Nah, tetapi pada 90% kasus ini paling sering diakibatkan karena HIV tipe 1. Nah, untuk HIV tipe 2 ini biasanya hanya menyerang sebagian kecil orang, terutama orang-orang yang ada di daerah Afrika Barat. Nah, untuk penyebab dari HIV sendiri ini diakibatkan karena terkena cairan ya, baik itu dari darah, kemudian cairan sperma, maupun dari cairan vagina. Nah, ini ada 3 tipe cara dari virus HIV ini bisa masuk ke dalam tubuh seseorang. Yang pertama adalah lewat hubungan seks. Nah, hubungan seks ini juga bisa banyak rutenya ya, baik itu lewat vagina, lewat anal seks, maupun lewat oral seks. Nah, seseorang yang sering melakukan oral seks, nah ini juga berisiko tinggi untuk mengalami penyakit HIV. Terutama apabila di daerah mulutnya ada luka terbuka, kemudian ada sariawan, kemudian juga ada gusi berdarah. Nah, untuk yang selanjutnya adalah lewat penggunaan jarum suntik. Terutama penggunaan jarum suntik yang digunakan secara bergantian atau secara bersamaan. Terutama misalnya pada orang-orang yang sering menggunakan narkoba, nafza, ataupun penggunaan tato ya, Pros. Nah, untuk yang terakhir adalah lewat transfusi darah. Jadi orang-orang yang sering menerima donor darah, terutama nih donor darahnya dari seseorang yang terinfeksi HIV. Nah, orang yang menerima darah tersebut ini bisa berisiko tinggi untuk mengalami penyakit HIV. Makanya sebelum seseorang melakukan donor darah biasanya harus di-screening terlebih dahulu terkait apakah dia memiliki infeksi HIV ataupun infeksi virus yang lainnya seperti virus hepatitis B. Nah, selain itu ada cara penularan yang lainnya nih, misalnya pada ibu hamil kemudian mengalami HIV. Nah, pada saat ibu ini melahirkan, bayi yang dilahirkannya tersebut bisa berisiko lebih tinggi untuk tertular HIV. Nah, selain itu juga pada ibu yang sedang menyusui, HIV ini juga bisa tertular lewat ASI yang digunakan untuk menyusui bayinya, sehingga bayi tersebut kemungkinan besar juga tertular HIV. Nah, selain itu pada kondisi-kondisi yang lainnya nih, seperti misalnya sering bergonta-ganti pasangan, apalagi kalau misalnya tidak memakai pengaman atau tidak memakai kondom. Terus kemudian selain itu misalnya sudah berhubungan seksual nih dengan banyak orang dan sudah menggunakan kondom, tapi ternyata kondom yang digunakannya bocor atau tidak rapat. Nah, ini sama saja ya berisiko lebih tinggi untuk tertular dari penyakit HIV. Nah, untuk yang selanjutnya juga misalnya berhubungan seksual, tetapi orang tersebut misalnya yang diajak berhubungan memiliki penyakit IMS atau penyakit infeksi menular seksual, seperti misalnya sifilis, gonore, chlamydia, ataupun bakterial vaginosis. Karena seseorang yang memiliki IMS atau infeksi menular seksual apabila diajak berhubungan, nah ini beresiko memiliki luka terbuka di area kelaminnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya misalnya nih pada tenaga medis ataupun tenaga kesehatan yang sering menggunakan jarum suntik. Nah, ini beresiko lebih tinggi apabila dia tertusuk oleh jarum suntik tersebut. Kemudian misalnya pada tindakan-tindakan medis, kemudian misalnya pada seseorang yang melakukan tadi transplantasi jaringan, transfusi darah ataupun donor darah. Nah, ini juga beresiko lebih tinggi untuk tertular HIV apabila kalau misalnya tidak dilakukan oleh tenaga medis ataupun tenaga profesional. Nah, untuk cara pencegahan dari penyakit HIV sendiri ini sebenarnya memang belum ada vaksin secara khusus ya untuk mencegah penyakit HIV. Tapi ini ada beberapa cara atau tips yang dapat Pers lakukan. Nah, ini disingkatnya supaya lebih mudah adalah singkatannya ABCDE. Nah, yang pertama adalah dari A. A sendiri ini adalah singkatan dari abstinence. Artinya, Pros tidak boleh bergonta-ganti pasangan. Jadi tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan banyak pasangan atau dengan banyak orang ya. Nah, kemudian yang kedua adalah be faithful. Artinya ini harus setia pada satu pasangan. Kemudian yang ketiga adalah kondom. Jadi kalau misalnya berhubungan seksual, ini pastikan harus menggunakan pengaman ataupun kondom. Dan pastikan kondom yang digunakan juga harus yang rapat, tidak boleh bocor. Biasanya kondom yang dipilih ini juga harus yang berbahan pelumasnya ini dari air, bukan dari minyak.
Karena kalau misalnya kondom yang berbahan pelumasnya ini dari minyak, nah ini lebih resiko kebocorannya lebih tinggi ya. Nah, kemudian untuk singkatan yang keempat yaitu D, yaitu no drugs. Jadi tidak boleh menggunakan narkoba atau nafza atau penggunaan tato tadi. Karena ini beresiko lebih tinggi untuk penggunaan jarum suntik yang ini dipakai secara bergantian dengan orang lain. Nah, untuk singkatan yang terakhir ini adalah dari E, yaitu singkatan dari education. Artinya, POS harus banyak membaca terkait bagaimana cara penularan, cara pencegahan, penyebab, dan juga pengobatan dari penyakit HIV sendiri. Nah, ini bisa membantu menurunkan penularan dari HIV di masyarakat. Nah, kalau misalnya nih ternyata POS ada beresiko tinggi tertular HIV, tetapi ternyata pada saat dites HIV, tesnya terkonfirmasi negatif. Nah, ini biasanya dokter tetap akan meresepkan obat profilaksis ataupun obat pencegahan ataupun obat antiretrovirus ataupun singkatannya adalah ARV. Nah, ini tujuannya adalah supaya si virus HIV ini tidak berkembang atau tidak terlalu aktif berkembang di dalam tubuh seseorang. Nah, biasanya obat profilaksis ini harus diminum maksimal 72 jam setelah seseorang terinfeksi HIV dan biasanya harus diminum kurang lebih sekitar 1 bulan ya atau sekitar 28 hari. Nah, nanti dievaluasi lagi nih oleh dokter apakah perlu dilanjutkan untuk obat ARV-nya atau tidak. Nah, yang pasti sih kalau misalnya POS mengalami HIV, lalu kemudian berhubungan seksual dengan seseorang ataupun misalnya oleh suami ataupun oleh istri, nah ini pasangannya harus diberitahu juga supaya dilakukan tes dan juga diberi pengobatan secara bersamaan. Nah, yang pasti POS tidak perlu khawatir dan tidak perlu panik ya, karena HIV ini tidak menular lewat jabatan tangan, lewat berpelukan, atau bahkan lewat ciuman, lewat gigitan. Nah, ini sebenarnya tidak tertular, tidak akan menularkan. Kecuali kalau misalnya memang di bagian mulut POS nih misalnya ada luka terbuka, ada sariawan, ataupun ada gusi berdarah. Nah, ini POS baru perlu berhati-hati ya. Oke, sekian ya POS penjelasan dari saya tentang video kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share ya. Dan jangan lupa untuk nonton video lainnya di YouTube channel Klinik Mutiara Ciputra. Sampai jumpa!